Camuy apa sih? Singkatan nih Camuy. Cari MUI. Cari MUI. Aku udah lupa dari Naim. Lidahnya lidah Gen Z mana? Nah. Kayak gini aja nih pasti ada setannya nih, Bang. Oh iya. Iya. Kan gue bilang ada diikutin. Kenapa? Nah, pindah El. Kalau lu pengen jadi anak Jaksel, nah lu coba nonton gua. Cobain dong. Lu milih konten kreator apa cewek lu? Mampus lu. Ini udah OTW closing thank you Camuy kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Dialog Daydream bersama gue Elnanda Utomo dan juga Fadil Camuy. Asik. Ini dia namanya Ivan Fani. Iya, kita kedatangan penyiar, ANR juga, host, MC dan juga Model dia model. Oke. Ivan Fani. Lo kenal Ivan kan? Ivan tuh bener-bener problematik banget orangnya. Kenapa? Kalau orang yang suka nah itu Ivan namanya. Oh, ini kacau Mas, sekali. sejak kapan dia jadi Kimi Jayanti begini? Iya. Daripada Oslo nggak apa sih? Fadil Camuy. Halo teman-teman. Camuy apa sih? Singkatan nih Camuy. Cari Nama MUI. gua. Cari MUI. Nama gue tuh Camuy. Oh iya, anjing aneh Itu banget. kok aneh? Kenapa Camuy? Nyokap gua sedih loh dibilang aneh loh. Enggak nama asli emang Camuy. Oh lu kira Camuy itu Nama panggilan. Bukan ya? nama panggilan bener. Kenceng banget mas, kenceng banget, saya kaget itu. Itu nama, berarti nama... Kalau misalnya gua akan cerita Camuy ini kita harus sedia minum. Oh itu ya? Sampai semalaman panjang. Oke, langsung panjang intinya ceritanya. aja, Camuy itu adalah nama asli di akte kelahiran atau nama panggilan. Nama panggilan. SIM. Nama panggilan. Di SIM juga Camuy. NPWP doang sih tapi yang Camuy. Oh bisa begitu ya sekarang, NPWP Michigan. Ordal soalnya. Ordal. Fadil, ada kepanjangan ya Camuy? NJOP juga ya. Wah, Di nggak NJOP. punya lagi NJOP. BPOM juga ya? BPM tuh apa ya? RSUD. YNWA. Kalau TNI ke TNI? Iya, nggak boleh. Dan nggak apa juga. YTTA. Ini kita Ini mana gua? nama-nama Ada sebutan. Ini ujungnya nggak ada. Bukan yang ini kan? Iya. Ini mana ini kita? Ini kali pakai yang itu kali. Ini aja ya. Waduh, kacau Tolol juga, banget. kaget juga gue ngisep. Emang timnya baru. Oh baru. Oh, ini emang kurang proper gitu ya? Katro. Sekarang kurang. lagi apa nih? Penyiar aja. Lagi duduk bener. Oh iya benar. Duduknya Vincent nih. Iya, duduk Gue Vincent. banyak banget. Banyak banget. Bang. benar. Apa? Kegiatannya lagi naik kegiatan. Kalau di prompter sih sekarang sibuk apa? Iya. Oh iya. Gua kalau pagi gua siaran di Mustang Mas Teng, jam 6. jam 6 sampai 10 pagi. Sama siapa sih? Sendiri gua siarannya. Oh sendiri. Sendiri gua. Dari tahun kapan penyiar? Kalau jadi penyiar tuh gua baru 2 bulan, men. Cuma baru. kalau di Mustang gua udah 5 tahunan. Oh, udah lama. Iya, dedengkot. Oh, Lah, 2 lima bulannya tahun. tuh apa? Jadi penyiar. Nah, 5 tahun ke belakang gua jadi MD, music directornya. Di Mustang iya. atau Di Mustang. kakak? Di Mustang. Oh di Mustangnya. Tapi per 2 bulan, udah 2 bulan ke belakang gue jadi penyiar. Pagi tuh, siangnya gue ngonten, malamnya gue ngonten juga sama Tech Podcast. Tapi di sela-sela gue siang itu gue ngurusin label itu, yang jadi NR After School. After Tapi lu kalau which? Alhamdulillah. Sopan sekali nih. Alhamdulillah. Sopan sekali. Ada tamu loh ini. Untung udah kenal ya. Kemarin Raihan Puff ke trauma kesini Raihan Puff. Nah itu berarti lu kalau MD di Mustang itu dulu berarti nggak siaran? Nggak siaran. Boleh nggak sih tapi sebenarnya MD tapi siaran juga? Waktu pas gue sebelum cabut dari Mustang, gue tuh 3 bulan ke belakang gue siaran tapi cuma Jumat malam. Oh, oke. Karena kan setiap Jumat malam kan ada New Music Friday tuh. Iya. Nah yang tahu kan Lu. MD-nya doang MD, kan. Nah, iya, jadi gue iya. punya show di situ. Oh, lu yang ngatur ya? Iya. Berarti 5 tahun ke belakang lu MD enggak ya? Maksudnya siaran enggak ya? Enggak. Nah, pas MD. gue cabut dari Mustang, gue masuk ke After School. Oh, After School ya, Nah, ANR. iya. After school tuh apa? Label. Oh, label. Record label Iya. gitu. Gue jadi Nadif. ANR namanya Artis and Repertoire. Iya, artis and repertoire. Di ENR. ANR. Di After School sama Iya. My Friend. Iya, Nadif Nadif Basalama. Basalama. Shout out Nadif. Dari kapan lu? ANR? Gua ANR After School tuh dari bulan Mei tahun lalu. Baru bulan Mei. Dia tuh dari 2023 kan? Si After School 2022-an. Oh, dua ya, semenjak sebelum penjaga hati ya? Sebelum Jaga Hati. Sebelum penjaga hati baru ini sama Ini internal, Van. Anak-anak musik gitu obrolannya. Sisi. Yo, Anak skena doang. Gue ini. karaoke tau. Dia Oh gitu. Sama Rehan katanya.
Padahal artis di After School tuh ada Wah, siapa? banyak banget, El. Oh banyak. Banyak banget. Soalnya pas gue masuk After School itu, dia punya unit bisnis baru. Gue tuh akan ngerekrut musisi-musisi tapi under distribusi gue. Tapi bukan artis manajemen. Ngerekrut. Oh distribusinya lo. Distribusi only. Oke. Kalau misalnya artis manajemen ada 5 artis. Yang Cuman eksklusif lah ya, bisa dibilang ya. Cuman kalau yang distribusi under gue itu total ada 11 ya masalah gue. 11 artis. talent. Terus abis itu yang di manajemen yang eksklusif 5. 5 siapa aja? Raffi Sudirman, Oh, Raffi Sudirman ya. Nadif Basalama. Terus kalau lo tahu Amigdala dulunya. Oh, Amigdala. Sekarang kan ganti Pendara namanya. Oh, Oh, gua nggak iya. tahu. Pendara. Terus ada nama band kayak pop rock gitu namanya Katmandu. Oh, Katmandu. AO tahu nggak? Tahu, Oh, gua bener ya? dengerin semuanya gua. Katmandu, Katmandu sebutin tuh. 15 lagu Katmandu. Mantan. Yang terkenal tuh Mantan sama Fuck the System. Oh benar. Fuck the system. Sama Peler juga ada kata Peler. Lerpe. Nah itu lo berarti apa Amigdala ganti apa? Jadi Pendara. Pendara. Katmandu sama satu lagi tuh musisi baru cewek namanya Rucira. Oh, Rucira. Itu Sebutkan. keren banget itu kan. Rucira. Lagu pertama R. Ruci itu R. Ah. Rango. Oh. U. Untuk. B. C. Rap of rap. Keren lu, Bray. Wawasan musiknya emang nggak bisa Iya. dibohongin ya Elnanda ya. Gila. Gua Kelas deket banget. banget Ya. gua sama Rucira. Berarti Lu lu pernah ada sesuatu sama Rucira katanya gue denger ya? Ciuman terus. Yang Cewek cowok sih Rucira. Oh, cewek. yang lu bungkus di gara-gara tuh dia berarti. Iya. Oh, takut kan ngomongnya. Iya. Iya. Itu berarti lu yang rekrut lah ya. Iya. Siapa aja yang lu rekrut? Empat-empatnya? HRD lu berarti ya? HRD tapi di musik. Bener Oh, sih. Oh, bener, iya bener. kan HR Ahmad Raffi. Bukan dong. Raffi Sudirman lu juga. Tapi kalau misalnya si 5 artis ini sebelum gue masuk si After School emang udah ada. Gitu cuma kalau misalnya yang kalau misalnya distribusi itu semua rekrutan under gue. Oh, under lu. Gitu. Tapi yang 4-nya itu selain Nadif itu berarti Emang udah emang bawaan udah ada. dari Oh, sebelum udah gua dari lama ya Udah dari sebelum lama. lu. Setahunan kayaknya tuh mereka udah ada. Tapi lu ada nggak maksudnya next artis-artis? Pengen gue. Jadi artis-artis yang gue rekrut ini ngebahas tentang NR gue dulu ya. Ya. Artis yang gue rekrut itu sebisa mungkin artis yang emang ada 1-2 lagunya viral di TikTok. Oh, oke. Nah, makanya kalau misal lo pernah denger- Standarnya itulah iya, dari lo ya? Ada nama artis tuh Skyline. Waduh. Nah, dia tuh dia viral TikTok tuh. Gua join Skyline yang mana ya? Belum tahu ada gue. Julia Hold Me Tight dah gitu. Itu di TikTok. Viral di TikTok gitu. Ada namanya Sliver, dia tuh juga viral TikTok. Jadi sebisa mungkin gue ngambil yang emang viral TikTok, gue join ke After School under distribusi dulu. Oh, berarti under distribusi dulu, Ya. habis itu baru Kalau misalnya emang ternyata trafficnya Trafficnya oke, bagus, gue akan naikin oke. ke artis manajemen gitu ceritanya. Oh, berarti Velocity itu juga ntar bakal lu itu ya? velocity effect. Bisa jadi. Efek. Aku udah lupa. Nah itu kalau bisa masuk aku udah lupa. Aku udah lupa dari Naim. Lidah Gen Z mana? Nah. Jatuhnya kayak cicak orangnya. Jatuhnya kayak cicak kayak gitu. Lu awal berarti itu kan lu sebenarnya MD, belum ada pengalaman jadi ANR. Ya. Terus langsung masuk jadi ANR di After School. After School. Awalnya siapa yang narik lu? Si ownernya si Fijar namanya. Oh, Fijar. Gue sama Fijar emang udah kenal lama kan. Emang karena terjun di industri musik barengan, jadi dia ngajak gue masuk ANR. Gitu. Kalau permusikan kayak gitu. Pertama kali gue masuk. Oh, masuk, habis itu ANR. Jadi lu belajar lah dari situ Iya, ya. kayak kan banyak orang yang nggak tahu sisi lain dari permusikan kan, kayak di balik layar musik kan orang nggak ada yang tahu ya. After gue masuk After School, akhirnya gue tahu kayak oh gini gogon-gogonnya. Iya, Gitu, baru tahu gue. Lu kalau ngobrol liatnya ke dia sama ke gua juga apa? Ke dia doang, gua kayak kagak dianggap. Habis gue cintanya sama dia. Tahu aja yang cakep. Iri. Terus kalau misalkan itu kan di ANR, penyiar itu berarti 2 bulan ya? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan sebelum Berarti MD. bulan apa? 2 bulan Bulan penyiar. apa ya? Iya, Januari Februarian lah. Oh. Tahun ini, pokoknya tahun ini ya, 2025. Tapi lu pas jadi penyiar masih jadi MD. Udah enggak. Jadi langsung penyiar. Jadi sekarang gue di Mustang tuh Pengorbanan ya. pengorbanan, masih ada yang dikorbanin kan. Gue Mustang sekarang cuman penyiar doang. Oke. MD-nya udah orang baru. Oh, terus habis itu baru lu bisa gitu ya? siaran-siaran. Awalnya ditarik disuruh Mustang langsung Mustang. Disuruh langsung ke Langsung siaran. bener-bener terjunin gue, El. Pagi lagi ya? Pagi lagi kayak kan lu pernah siaran kan waktu itu hari Jumat walaupun cuma sejam ya. At least gue punya basicnya gitu. Iya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada satu temen gue beres dari Mustang, slotnya kosong, gue langsung ditarik. Kagok nggak awal?
Kalau misal Lu gue bisa bilang jadi MD ya? kalau misal gue bilang enggak, ntar kesannya belagu ya. Iya, benar. Tapi enggak. Karena lu 5 tahun itu sering Iya. Iya. Sama karena di 5 tahun kebelakang kan kayak emang gue udah sering ngomong kan, gue punya podcast, gue punya akun TikTok Oke, gitu kan. oke. Jadi udah biasa ngomong lah gitu. Oh, Podcast apaan? Ada podcast hantu. Oh iya. Namanya Scary Scary Things. Itu di ini ya. Aplikasi Dia noise kagak- namanya. Kagak nyambung dia anjir. Apaan? Ya, lu kan dari musik ke Iya, lumayan nyebrang ya. Iya, Lu dari podcast terus tiba-tiba ke ANR, Iya. terus konten-konten juga. Iya. Lu bener-bener semuanya. Cuman soalnya waktu pas gue bikin Scary Things itu, pertama kan gue bikin podcast dulu kan. Itu karena banyak banget teman-teman gue, keluarga gue yang ceritain cerita horor ke gue. Oke. Oh. Padahal gue Awalnya kayak penakut banget sebenarnya. Oh iya. Gue penakut banget dan gue nggak bisa ngeliat setan, gue nggak indigo. Cuma karena banyak banget yang cerita horor ke gue, terus gue mikir kayak bertiga sama teman gue nih kayak kenapa nggak kita bikin podcast horor aja ya? Bikinlah di aplikasi Noise gitu. Tapi sebenarnya tuh lu ada yang ngikutin di belakang. Si Rucira yang lu bungkus ya kan? Balik lagi Rucira lagi. Oh, berarti dari lu Scary Things. Sampai Iya. sekarang masih jalan ya? Scary Masih, Things? masih. Di Noise. Di Noise. Tapi kalau yang konten TikToknya ada namanya Muibinat. Itu akun TikToknya si hostnya Scary Things, tapi di luar podcast ya, namanya Oke. Muibinat. Itu di TikTok ada juga. Itu serem-serem juga. Serem-serem juga. Cuman ada visualnya, Van. Kalau Oh, misalnya iya. podcast kan nggak ada visualnya kan. Kalau si Muibinat di TikTok ada visualnya, ada muka gua. Oh. Gitu. Serem-serem tuh kayak gimana sih? G30 SPKI gitu. Ya kalau misalnya lu abis dibungkus cewek, itu serem kan? Nah itu gue ceritain di situ. Itu tuh. Itu juga tuh. Kok malamnya cakep? Pas bangun serek. Iya. Ternyata huluk ya, huluk. Oh, malamnya cakep. Paginya dikasih invoice. Baik. Invoice tiba-tiba. Terus numbersnya kecil lagi ya. Gitu, PDM. Isiin token listrik dong. Izin token listrik. Berarti sekarang lu tahun ini bener-bener jalan semua ya? ANR jalan, Podcast jalan, siaran jalan, konten jalan. Podcast tuh tag seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi ini hari-hari gue ya, hari-hari gue. Ceritain hari-hari lu. Senin sampai Jumat pagi ini siaran. Iya. Nah, terus ada satu hari di malam gue take podcast. Satu hari malam tuh gue take konten Muibinat. Iya. 1 sampai 2 hari tuh gue take konten gue Jaksel Proof. Oh. Yang gue suka jalan-jalan per Iya, Jakselan gua itu. tahu. Yang pakai Iya, iya, iya. kamera proper gitu kan? Iya, alhamdulillah ya. Iya, mantap. Jadi sisanya tuh udah paling cuma 1 hari gue tidur doang. Lo itu si after school? Di siang-siang kan. Nah, after school tuh nggak ada kantornya, El. Hah? Jadi tuh gue ngeremot di mana-mana. Kayak tadi contoh Semuanya? nih, semua. Contoh gue abis nge-host acara after school. Nah, jadi kasarannya gue sekalian ngobrol, sekalian kerja. Oh, sekalian meeting. Abis itu gue cabut. Oh, nggak ada kantornya? Belum ada kantornya. ya? Ada base campnya, cuman paling ketemu 2 minggu sekali. Kalau urgent banget harus ketemu gitu. Tapi remote ya semuanya? Remote sih, remote. Jadi makanya gue bisa ngambil konten-konten yang lain, podcast segala macam handle karena semuanya ya. si NR ini gue nggak ada kantornya gitu. Yang paling nyaman, lu apa namanya dari podcast, siaran, ataupun jadi ANR di balik layar, nah itu apa? Keren nih pertanyaannya, keren ya. Biasa aja. Iya sih. Karena lo kan belum ngasih ini pertanyaan pamungkas lo kan. Males. Oh, malah. Cowok cuek gua, cowok cuek. Cuek ya. Van, jadi lo sukanya Ngapa sih ya? Gua. kalau misal lo nanya ya El, yang paling gue suka ya. Sebenarnya gini, paling nyaman di depan layar. Jatuhnya kalau penyiar sih sebenarnya nggak kelihatan Semi juga. lah, semi lah ya. Atau lu sebagai ANR di balik layar gitu, lebih enakan mana? Lu lebih suka mana? Gue lebih suka menjadi penyiar dan content creator yang bukan berarti yang lain kerjaannya gue nggak suka ya. Iya, benar. Coba kalau misalnya prefer mana gitu, penyiar sama si Jaksel Proof ini. Oh, jadi Si konten konten dasar. sama penyiar. Iya. Kenapa? Karena lu mungkin udah 5 tahun lah ya. Betul, plus juga karena gue lebih suka di depan layarnya. Nah, makanya gue ngambil kerjaan yang NR di balik layar karena gue punya bekal sebagai music director 5 tahun kan. Iya. Jadi kayak gue ngerasa kayak gue nggak perlu depan layar deh ngebahas tentang permusikan. Jadi gue makanya ngurusin produksian lagunya, tektokan sama produsernya gitu. House famous dia. House Iya. famous. House validasi bang. Validasi. Iya, Kalau bisa ada di begitu. mana-mana muka gue itu. Bener kata Rehan kan? Jaksel Tapi tuh yang horor tuh itu cerita dari orang-orang semua. Cerita dari kampung. orang kan. Oh. Karena gua bertiga Ada kali ini, lu lebih-lebihin. Ada. Iya. Oh lebih-lebihin. Oh Iya. lebih-lebihin nggak ada, keren Oh, gua nggak. ada cerita horor gua ada. tapi ada juga cerita horor lu. Ada. Ih, gua merinding lu denger. Belum kan ini belum. belum diceritain. Nah, itu lu ada yang ngalamin kejadian sendiri gara-gara Take podcast. kan studionya bagus. Kayak gini aja nih pasti ada setannya nih bang. Oh iya. Iya. Kan gua bilang ada lu ada yang ngikutin. Yang baju hitam yang gondrong itu tau nggak lo ini? Kenapa? Nah pindah El. Kestun kan deh.
ini beneran Kayak nih, gimmick-gimmick ini TV ya? beneran, ini beneran Kenapa? nih. Weh. Anjing. Jalanan. Kesurupan kelompok penerbang roket. Iya. Nih, intisarinya mana intisarinya? Oh. Kesurupan apa nih? Geng. Brandon IMB. Kesurupan apa nih? Belda IMB. Apinya mana apinya? Oh, ada apinya. GP Milenix. Ruming Kang. Sulit lo. Gue tahu. Angklung. Gila, udah sih masa angklungnya doang. Ada yang maininnya dong. Kelanting. Oh, kelanting. Kelanting apa sih itu? Itu angklung ya? Juara 1 kan ya? Iya. Kelanting. Umur kita sama berarti ya? Lu berapa? Tahun ini. Tahun ini 28. Beda, gua 26 tahun ini. 21. Bohong. Fan dari kita bertiga muka yang paling tua kayaknya lu udah. Iya, Bang. ente. Iya. Ente. Tapi muka dia bersih ini, iri. Iya, Bang. Ini aja merah-merah, Bang. Iya. Sekarang cerita apa namanya? Scary Things. Berarti Scary Things seminggu sekali lah ya. Iya. Lu ada nggak cerita horor yang kayak yang paling berkesan lah, yang paling kayak anjing ini nih yang benar-benar Cerita horor kiriman orang atau cerita horor yang gue rasain? kiriman orang dulu deh. Ada gue. Ada. Itu ada dampaknya nggak kalau lu? Ada. Karena waktu pas gue nge-take podcast horor itu, ini sosoknya ini cewek kan. Ternyata pas gue balik, si cewek itu ngikutin gue anjir. Oh, Tahu dari mana lu diikutin? iya sih. Nah, banyak cewek kan di sini. Oh ini ternyata. Iya. Ini. Oh Itu. Oh Ini itu. biang kerok ya, makanya gue cerita cewek mulu. Oh pantes. Itu dia. Cewek lu horor sih. Nona ini ternyata. Iya, ger banget kan. Ger kan? Kayak film-film apa ya? Ternyata- Despicable Me ya. Bukan dong. Kok Despicable Me? Maksudnya cewek gue minion. Ya emang kecil sih. Berarti ada cerita kiriman orang yang sampai lu bikin, yang sampai pernah nggak lu dibaca lah Pernah gue. gitu gara-gara podcast ini. Ikro. Bener. Oh iya. Serius? Lu pada tau Om Hao nggak? Om Hao? Enggak. Enggak. Tahu kan? Om Hao tuh kan konten creator horor lah kayak dedengkot horor gitu. Oke. Nah, gue tahu si sosok cewek ini ngikutin gue karena Om Hao. Dia ngechat Oh, lu. tuh paranormal. Dia Jadi apa? waktu dia, pas enggak, dia Paranormal, coba Om Hao. Om Hao itu paranormal atau? si Om Hao tuh konten creator horor. Oh, content creator horror. Tapi dia tuh juga dosen univ mana gitu. Jadi dia bisa tengahin antara knowledge sama horor. Jadi sangat rasional lah gitu. Oh. Nah, terus yang bikin canggihnya si Om Hao ini bisa tembus gitu, Bang. Itu ini apa kayak Masuk dimensi lain. Masuk dimensi lain. Oh, iya. Dia misalnya duduk kayak gini nih. Oh, kayak kiamat sudah dekat gitu ya. Betul, bisa kemana-mana dia. Nah, gue tahu si cewek ini ngikutin gue karena si Om Hao. Jadi gue pernah jadi salah satu host acara gitu kan. Terus si narasumber gue Om Hao. Pas gue tahu dia bisa apa ya, astral projection. oh namanya. astral ya. Oh, Nah, iya. itu kan jatuhnya kayak mimpi kan? Benar. Sebelum Lucid dream. Lucid dream. Sebelum lucid dream tuh ada astral Iya. projection yang Nah, kalau cuman gua baca. karena si Om Hao ini udah terlalu canggih, mungkin dia lagi ngobrol kayak gini aja dia bisa. gitu. Badan dia di sini, kan? Tapi Pakai AI dia. pakai AI tembus dia ngecil. AI dong anjing, Gitu. AI lu. Lah, gue tahu dari si Om Hao. Ini bilang canggih. Tapi pas ketemu atau di chat atau gimana? Ketemu. Jadi gini nih. Ah. Waktu pas gua jadi hostnya, gue bilang lah kayak, gue pernah ngalamin cerita horor Om Hao. Gue pernah diikutin sama cewek itu waktu pas gua nge-take podcast, gue ngerasa diikutin sampai ternyata si sosok cewek ini beneran ada di sebelah gua, di kasur gua gitu. Nah, Om Hao ini cuman kayak gini nih. Pas gue cerita, dia cuman, oke, terus Moy, gitu kan. Terus dia bilang kayak, oke, bentar ya Mas Camo ya. Iya, kenapa Om Hao? Dia sambil merem nih. Kamar Mas Camo itu pas masuk langsung ada lemari ya. Posisi Iya, belum nggak pernah tahu. Nggak kamarnya. pernah dia, masa dia ke rumah gue Iya sih benar-benar. Terus kayak, Kontraktor lu kali. Iya. sebenarnya sih ada ordal sih di situ ya. Yang tukangnya dulu. Iya, ternyata mandor mah gua Mandor ya. tadi inget awal Iya, mati. ternyata. Mandor mah kuat. Terus dia bilang kayak pas masuk pintu kamar Mas Cami sebelah kiri ada kasur ya? Iya gitu. Di sebelah kanan ada kasur ya? Iya. Di sebelah kiri ada pajangan-pajangan ya? Iya. Terus gue bingung kayak, kok mau tahu? Ya ini saya lagi ngobrol sama kuntilanaknya ini di belakang kamu. Gitu. Kayak dari situ akhirnya gue sadar kayak, oh berarti dia nggak bohong anjir. Masa dia tahu layout kamar gue dan ternyata dia tahu karena si sosok cewek ini dipanggil sama Om Hao dan dia interaksi kalau misalnya gue mau make sure nih si setan yang ngikutin kamu ini beneran lu nggak. Ternyata gitu caranya. Akhirnya Om mau ngelukis gitu. Akhirnya Om Hao ke rumah gue kayak nyaman kayaknya. Sama rumah gue nyaman layoutnya. Gue boleh tinggal di sini. Iya. Lah nebeng. Sebelah kanan
pintu masuk kamu sebelah kanan ada kasur kan? Iya, ada space kosong kan ada. Saya tidur di situ boleh kamu ya? Ternyata gitu closingannya. Ternyata dia pengen numpang. Oh, pengen numpang. Nggak bercanda Tapi ya, Om Hao tuh masih ngeband ya? Mah? Itu dia band apa coba band apa? Dio Hao. Dio Oh. Hao. Reggaean deh, Gajah, reggaean. hey. Main dia di ini katanya di J-Expo ntar. Om Hao. Main ya. Om Hao Berdendang bergoyang. Umur berapa? Itu kan hancur konsernya. Umur berapa dia? Udah tua deh, El. Kayaknya udah 40-an deh. Panggilnya udah Om. Iya, Om Iya. Hao ya. 81 paling. Oh, berarti kalau nggak Om, 84. Hao doang dong manggilnya Hao. Hao. Ini Hauma, orang Jepang, orangnya Cina deh. Bagaimana? Artinya di Bahasa mana? Indonesia bagaimana? Oh bagaimana ya? Hao kan. Keren di mana? Bahasa Inggris. Habis setelah Lu bisa podcast bahasa Inggris ya? Siapa? Lu? penyiar harus dong. Tipis aja. Oh Tapi iya. penyiar tuh harus bisa bahasa Inggris nggak? Kagak juga. Oh enggak ya? Oh, because tonight will be the night. Iya. Last Kalau night misalnya was nyanyi di fun. Dark Down kan, For Mr. you. Brightside ya. Yes. Yo, Mr. Brightside. Last night was fun. Yo, Itu dia. Avengers Sevenfold tau kan? Iya, Nah, that's Oh, right. iya. Oasis to the back. Ah, apa? Don't waste your time on me, you're already the voice in soy boy wet. Oh, iya. itu bukan itu kan? Apa MCR itu ya? Bukan. Eli Sugigi. Oh, berdenang bergoyang ya? Iya. Apa ya? Lupa gue juga. Ya itulah pokoknya. Bling bodoh. Oh iya, Oh Blink. iya, Bling. Katanya musik lu. Ini tempat Jadi gimana, Van? podcast horor juga, terus penyiar juga, content creating juga. Iya. Apa Jaksel approve? Yes. Itu nge-review ya? Nge-review sama gua Itu nge-rate. niat banget sih lo. Itu niat banget sih. Karena kenapa gue bikin Jaksel Proof sama temen gue namanya Andreas kan? Karena gue sama Andreas tuh sering nongkrong. Dan gue sering ngeliat kebiasaan anak Jaksel, tempat nongkrong anak Jaksel di mana. Akhirnya kita bikin konten yuk, oh, ternyata alhamdulillahnya kena. Itu pakai account bikin baru? Jaksel Proof. Oh, bikin baru. Ya IP baru. Oh, IP baru. Terus nanti lu nge-review apa aja sih tuh? Nge-review tempat, makanan sama kebiasaan anak Jaksel. Oh, khusus Jaksel aja gitu. Pure Jaksel gitu. Kebiasaan Jaksel ngapain sih, Bang? Ngebungkus cewek? Oh, Itu mah Purwodadi juga iya. Kagak Jaksel doang, itu mah sange, beda. Orang Tuban kan tuh suka ngebungkus juga orang Tuban ya? berarti tempat Jaksel, kebiasaan anak Jaksel, lu review lah. Iya gitu. Terus tempat-tempat, oke deh, tempat ngopi smoking indoor AC Iya. di Jaksel untuk WFC Kina. dari 3. Oh iya, Kina. Kayak si Keren. Rehan juga tuh, Si itu Rehan 3. juga Kina. Kina. Terus kopi 5 detik. Yang mana? Yang di Kemang, yang gede banget yang kayak ada iya. hutan rimbanya. Iya, iya. Satu lagi sebenarnya bukan coffee shop sih, cuman gue sama cewek gue sering kesini aja namanya Publish. Ini di depan Habis Senopati. Iya. Itu enak ya? Enak banget. Gede banget, smoking indoor gede Smoking banget. indoor. Smoking indoor. Ngopi lo di situ. Gue nggak ngopi, Van. Oh iya. Gue nggak ngopi. Tapi kenapa ya orang-orang tuh enggak ya? Kenapa orang-orang tuh lebih suka smoking indoor daripada outdoor? Padahal kan- Jakarta panas bodoh. Gerah banget. tapi kan enak. Maksudnya Kalau kita di Swedia kayak nggak laku itu enggak smoking ya? indoor. Padahal kan kayak. enak gitu loh. Fashion juga nggak? Lu review juga? Iya. Jatuhnya tapi lu nge-review atau kayak si Rehan yang kayak ini anak skena nih kayak Oh ngedis. Kalau Ngedis. Ren kan ngedis kan. Ngedis, Kalau ya? gue ngerekomendasiin. oh lu rekomend. Gue bahkan sebenarnya tuh ngambil angle kayak kalau lo pengen jadi anak Jaksel, nah lu coba nonton gue. Karena gue sama Andreas itu pada dasarnya bukan lahir di Jakarta Selatan. Oh, targetnya emang kayak Iya, gitu ya? targetnya kayak gitu. Oh, berarti emang kalau misalkan mau jadi anak Jaksel, gaya-gaya anak Jaksel, ngelihat Jaksel Proof. Iya, kalau misal lo pengen nongkrong di mana terus lo kayak buntu banget ya lo nonton Jaksel Proof deh. Karena lo ada rekomendasi tempat nongkrong nih enak. Tapi Jadi lu ngarahnya ke sana. bikin riset-riset gitu nggak? Kayak, nih nanya-nanyain teman-teman lu yang anak Jaksel gitu. Kagak lagi. Oh, jadi emang yang lu ngerasa nyaman, yang Iya, lu ngerasa, oh nih anak Jaksel. based dari experience gue aja. Sama kalau misalnya ternyata gue lagi buntu nih, gue akan nyari dari review di sosmed. Oh, nyari di sosmed Gitu. ya? Karena kan nggak mungkin kayak gue apal jalanan Senopati ada 50 resto nih, gue apal kanan kiri kan gue nggak bakal apal kan. Gue nyari kayak gitu. Oh, nyarinya kayak gitu. Iya, nyari kayak gitu. Pekerjaan yang anak Jaksel banget. Gue tahu, Sob. Agency. Baru gue ngomong. Barista lah. Barista juga ya? Barista. lah. Barista juga sih. Cuman kata lu Purwodadi juga barista. Iya juga Ya, ya. iya. Di Swiss juga barista. Blitar juga ada Iya, agency. Blitar ada, tapi Tuban sih ger menurut Tuban gua. ger, Tuban iya. ger. Tapi agensi bener. Agency benar? Iya. Tahu gue agensi sama content creator. Oh gitu ya? Karena gue selalu bilang content creator itu adalah pengangguran yang berkelas. Oke. Gitu. Di saat lo nggak punya jam kerja,
tapi lu punya kelasnya karena di saat lu di-endorse sama satu brand, lu bisa dapat UMR, men. Kelas. Kalah sama lu 9 to 5 gitu. Iya. Jadi makanya gue ngerasa kayak kalau bisa gue nggak mau punya jam kantor karena jam kantor 9 to 5 gue bisa kemakan sama konten-konten gue, sama tech podcast gue. Jadi gue kalau bisa semua freelance aja udah. Jaksel Approve dari kapan sih? Dari 2000. 1 Januari. Oh, baru ya? Baru banget. Gue tuh sering lihat. Tapi lu like nggak di TikTok? Gue like, gue Keren. save, gue report. Keren. Report. Ya udah lu aja boleh. Enggak, gue biasa aja. Lu apa approve? Gua nggak Coba tahu. lu apa approve? Sejak kapan lu cat rambut? Ini pertanyaan pamungkas lu kan? Ya ini ternyata dia nahan-nahan dari situ. Biasa aja ya. Kalau ngecat rambut, Van, gue dari kuliah gue ngecat rambut. Lalu cat rambut. Cuman waktu pas gue Stres lu ya. iya biar daripada gue nyilet tangan kan. Benar. Aje, kelas jadi depresiku. Itu dia. Tapi gue ngecat rambut zaman kuliah tuh gue belum warna-warni, gue coklat gitu. Cuman dari tahun Brown. Ash brown gitu. Lu penyiar-penyiar, kan lu siaran juga, lu bahas-bahas tentang Jaksel Approve itu nggak? Iya. Oh iya. Gue ada satu fitur gue di siaran gue namanya Approve by Camuy. Approve by Camuy. Jadi gue rekomendasiin lagu, rekomendasi tempat itu dari based on experience gue aja gitu. Tapi diserang-serang gitu nggak sih? Kayak, ini mah nggak Jaksel banget nih. Pasti. Oh, iya. Bahkan ada yang bilang kayak gini, mukanya mah Tegal bang, bukan Jaksel. Pengen gue report bangsat, cuman Lu mah nongkrong di Cipale lu. iya ternyata lu. Lu mah orang Bogor lu, mau Tapi sok-sokan. ternyata setelah gua riset, kalau bisa sebisa mungkin konten lu tuh cari yang orang banyak nge-hate-nya. Karena di saat banyak yang Maksudnya gimana? engagement lu lebih tinggi dibanding orang yang nge-proofin lu. Enggak. Karena kan lu nggak ada yang nge-hate dong. Yoi. Lo kan people pleaser parah kan. Suci. Suci dari dosa kan. Oh berarti lu ada juga yang nge-head ya, walaupun Ada, tapi alhamdulillah nggak gitu banyak. Cuman kan pasti ada lah. kalau kemarin kita tuh ada apa si Rehan ya, Iya. Rehan Pahlevi. Iya. Oh itu tuh nge-headnya karena Banyak kan ya? dia ngedish anak-anak. Nah itu salah satu contoh maksud gue kayak makin lo punya konten yang diomongin orang, entah itu in a bad way atau good way, pasti akan naik engagement lu. Tapi dia disomasi. Ya itu mah karena blunder nih Ngeri tolong. ya. Kok disomasi kan jatuhnya? Waktu pas Rehan disomasi tuh ada momen dimana waktu pas gue pengen syuting sama Rehan. Pas gue nyampe di satu lokasi syuting itu, Rehan tuh mukanya kayak tegang banget gitu. Gue tanya, Han lu kenapa Han? Ngaceng gua. Iya. Ternyata ada cewek di situ temui gitu. Dia deg-degan banget, dia bilang kayak, gue takut banget, gue takut. Bener-bener resah. Oh, iya. Gue baru pertama kali ngeliat Rehan kayak gitu soalnya. Gue tanya kenapa Han? Gue ditelepon sama pengacara anjing gitu. Gue kayak pengen digebukin namanya sama orang Batak. Bocah baru soalnya. Iya, kagetan. Iya. Kagetan Rehan. Cemen dia sama Rehan. Iya, belum ada mental creatornya ya Rehan. Anak Terus baru selain dia, di anjing. Jaksel Approve itu emang cuman hanya merekomendasikan atau ada konten-konten lain? Banyak berarti kalau misalnya kayak gitu. Sub kontennya kan? Iya, sub kontennya. Review tempat, review makanan, review kebiasaan anak Jaksel. Kalau yang rate nih banyak nih, kayak contohnya nih. Kan kita udah beres lebaran kan? Gua bikin top 3-nya kayak top 3 Ngapain? sange kan sama gua. Pancing Iya, kan. ini cerita aja mau ngapa sih? Masa bulu kaki gua udah gini-gini. Makanya gue juga. Dia emang cari kegiatan. Ini Gua- tugasnya di situ begitu aja Oh, perantelin. pantesan. Lu paling kecil ya bayaran ya? Emang iya, Pretelin Pak? orang aja. Enggak. Sama kan bayarannya? Jadi gua nggak enak. Terus lanjut. Gua nge-rate duit THR lu sebagai anak Jaksel lu harus beli apa Oke. gitu. Jadi kayak kebiasaannya pun juga akan gua rate di Jaksel Proof. Oh, lu yang ngatur keuangan anak-anak ya? Iya, kalau misal lu ngikutin gua pecat. Kasarannya gitu. Ngeri. Lu berarti hire videographer juga dong ya? Videographer, editor. Tapi tim gua cuma 4 kok Jaksel Proof. Gua berdua tuh ngebahas tentang bisnis sama kontennya. Si Andre temen gua tuh ngebahas bisnisnya gua kontennya. Gua bayar videographer sama manajer, udah berempat doang. Pelit. Pelit. Masih Tapi kan awal-awal. soalnya tim kecil itu adalah tim yang paling kuat menurut gua. Enggak. Ya karena nggak ada uang ya sebenarnya. Iya. Pelit, koret. Kalau konten-konten Anjing, POV. najis. Nah, itu POV jatuhnya yang kayak di Jaksel Approve dong. Iya. P. Pelan-pelan. O. Orang kayak dia mah S. belum paus itu jatuhnya. Kan V dong, mana S-nya? Juga nih orang gila, kaget gue ditembak-tembak gitu ya. Anjing. Nggak ada di briefing lagi. Nggak ada. Kaget gue nih kayak gini. Itu konten POV gitu berarti awalnya di 1 Januari gara-gara nongkrong-nongkrong. Iya. Terus abis daripada gue Ada R&D-nya nggak sih? Ada. Oh iya. Ada. Karena waktu pas gua pertama bikin Jaksel Proof, gua itu ngebahas tentang lagu. Kayak misalnya contoh nih, Andre ngomong Jaksel ke gua, banget gitu. Iya. Mui kasih gua 3 lagu yang sering didengerin sama cewek-cewek Jaksel. NDX.
Ya juga. Tapi iya lagi bener. Iya kan? Iya. Pasti. Hip hop dangdut itu juga didengerin tuh. Tapi ternyata masalah permusikan kayaknya sih anak Jaksel nggak gitu aware. Karena kayak gue lebih butuh tahu tempat nongkrong dibanding denger lagu apa deh. Nah, itu R&D-nya tuh, Van. Gue tes beberapa konten, kalau misalnya emang ternyata traffic yang nggak segede itu, viewersnya. Jadi gue sama Jaksel Approve tim gue, kalau bisa minimal 30.000 views. Kalau di atas 30.000 itu udah pasti kena. Oke. Nah masalah permusikan biasa tuh cuma 33, 35. Tapi pas gua bikin konten kebiasaan apalagi tempat, itu tuh sampai MM-an. Oh iya, Gitu akhirnya gue sadar. Yang paling bop gitu banget. Smoking indoor. Oh, yang tadi Karena gua tanya. orang butuh, El. Iya benar. Oh iya. Smoking indoor sama tempat yang 24 jam. Tempat basian di Jaksel 24 jam di mana aja. Itu tuh kalau nggak salah gue hampir 3-4 M-an deh nggak salah. Itu yang paling ini ya. Terus pokoknya base tempat aja. komen-komennya ada yang kayak ngedebatin, terus komen-komennya Iya, asli tempat banget, tempat iya. gua Karena banget, gue gitu. bilang kayak ada, lu harus tempat 24 jam, kalau lo basian lu harus ke Warkop Agam, gitu. Apa enggak ke HK Dimsum. Ternyata banyak yang nge-hate kayak, gue mah bukan tim HK Dimsum, gue Winglock. Oh, gitu. iya, Jadi iya. adu-aduan kan, di situ akhirnya ternyata engagement-nya naik. Oh, fotokopian juga ada 24 jam. Iya, di tempat Warkop fotokopi. juga bisa kan. Snappy, Snappy benar. Emang 24 jam itu? 24 jam. Tiga dari ya. Gua yang nyuruh. Oh, lu yang nyuruh. Kapten Barbershop juga 24 jam. Nggak tahu gua. Itu gue nyuruh. Ternyata suka nyuruh. Suka nyuruh. Suka Bosi. nyuruh, suka Bosi ya nyuruh. ternyata. Bosi. Disuruh sekali. balik gak mau ya? Bosi sekali Mentalnya anjing, begitu. anjing. Terus habis itu udah konten-kontenan semuanya Akhirnya dia nge-pots akhirnya. oh lu mau nge-pots juga ya? Nge-pots. Pots, lu pernah bahas pots? Bangsat. Selama dengan dia ada Paling nge-pots. smooth nih, ini paling smooth nih. Pots juga, lu pernah review Iya, pots? apalagi yang ini nih. Iya. Lu Bor. Apa? Gua Lu nge-pots. Lu kan Jaksel nih. Iya. Yoi, Jaksel-Jakselan nih. Parah. Yoi, velocity. Nah, lihatnya mana agensinya? Nah. Gini anjing. Oh ya gitu. Jorok jatuhnya. Ini lidah jilmek. Lu apa? Jilat McD. Oh, jilat McD. Tolong editor ya, maaf ya. Kalau McD dingin. Itu dia telanjang cuma duduk di ubin. Iya, aduh, Terus kemana-mana, nah itu udah makin panjang. Iya, habis itu gua Kata lu tepuk-tepuk sampai pecah ya? mampus lu potong lu. coba deh. Lu proof apa? Liquid anak Jaksel. Liquid gua Daydream yang Miss Apple. Kalau gue, lu? Lanjut. Masa heboh sendiri? Daydream yang Miss Apple. Oh serius, tapi lu suka Miss Apple? Enggak, yang Honeydew. Kenapa ngomongnya Miss Apple tadi anjing? Paling deket ini. Honeydew. Nah ini gue sukanya, tapi kalau gua Honeydew. Gue juga Honeydew. Tadi Miss Apple lu, kita bedain dulu anjing. Gue jangan udah, gue ini. Miss Apple. Miss Apple. Ya udah, gue juga sama. Gua juga sama. Gue suka sama semua rasanya. Oh iya. Iya. Tapi gue paling suka sih sebenarnya Honeydew. Gue juga tadi Honeydew. Kayak ada satu yang belum disebutin, kasihan nih kayak ini. Iya makanya nih. Nah, yang ini belum disebutin. Yang satu Iya. lagi grape. Gue Midnight Grape juga. Jadi gue emang sehari tuh ganti-ganti 3 kalau gue. Ini pagi, siang, malam. Biar tenggorokan lu meledak katanya. Yoi. Haus rasa. Tapi enak, liquidnya enak. Enak. Enak kan ya? Ya enak dong. Ini kalau misalkan yang Miss Apple, tapi sebenarnya kalau misalkan ini kan sama-sama soda series ya. Tapi yang ini nih sebenarnya gue belum cobain. Iya. Ini gue belum cobain karena gue terlalu favoritnya Honeydew. Oh iya. Yang ini apa namanya? Ini grape. Oh, Lu cobain dong. coba gue cobain ya. Enak banget. Ujungnya kan belum. Oh iya, belum. Oh nggak bisa ya kalau langsung gitu ya? Nggak bisa. Baru tau gak? Ini Kenapa nggak bisa ya? Tuh dia AI-nya iya kurang. bener juga ya. Nggak secanggih Om Hao ya? Nggak sejadi om. Oh enggak, di sininya ada ini Listriknya. renewable energy. Oh emang iya? Iya. Oh iya. Oh, Gimana? paten. Oh, iya, Suka ya, suka ya. Iya. Ada nggak sih yang kayak Turbinnya. lu sebenarnya anak Jaksel banget sama anak-anak ya bisa dibilang second city lah Iya. ya, pots-potsan atau liquid-liquidan. Ada nggak sih sebenarnya kayak gitu-gitu tuh? Sebenarnya ada. Setelah lu misalnya kayak R&D lah. Iya. Ada satu konten gua tuh nyebut salah satu liquid lah, gua nggak bisa sebut ya. Ternyata itu jadi gini, gua ada 4 konten yang ngebahas tentang liquid yang beda-beda. Ternyata ada 2 konten liquid gua ini yang pas gua sebut brand itu ternyata lebih gede dibanding 2 ini. Jadi yang 2 ini sebenarnya terkenal banget. B aja. Oh, be aja. Oh. Soalnya pas di 2 konten ini
beberapa netizen gue tuh komen kayak enakan yang ini bang. Nah yang ini tuh yang disebut ini nih di antara dua yang emang paling tinggi. Gitu. Jadi ternyata ada stratanya juga di Jaksel tuh orang pakai liquid apa itu tuh kelihatan gitu. Gila ya. Oh, iya, Kelasnya gitu. baru Kalau tahu pots juga ada, potsnya, device-nya juga Device-nya ada. juga Ada apalagi? stratanya juga ya. Ada juga. Lu ada mau ini nggak sih Apaan? Sorry. nge-review misalkan tempat-tempat horor? Iya lo yang samperin gitu, Iya. kayak jurnal Risa gitu. Jujur gue diajakin sama jurnal Risa. Cuma gue penakut banget Van. Woi, hari panca enggak? Hari Tano gue berani. Gue pernah diajakin sama ini, sama Coki Muslim kan mereka punya IP tuh, IP horor datang-datang gitu kan. Itu kacau tuh orang tuh kalau yang review Iya seperti tuh, tapi iya. seru sih. Emang ada? Ada. Di Lucu Flix ada deh. Cuman gue takut. Tuyul ditoyol-toyolin ini sama mereka. Beneran ada Iya. Seru banget El. Kontennya Coki Muslim. Lu lebih milih yang serius kayak dunia lain atau yang lu bercanda-bercandain? Lu lebih milih mana? Kalau jujur ya, kalau ini konteksnya horor ya, Ya horor. yang serius gue. Kenapa? Karena kalau bercanda gue takutnya di saat gue beneran kayak bangsat tuh di pojok sana ada setan lagi. Terus pas dibercandain gue jadi kayak drop gitu mood gue. Enggak, tapi kan rame. Gue sebenarnya gue Oh, juga kalau lagi rame-rame. Iya kan kalau misalkan nge-review tempat kayak jurnal Risa kan sebenarnya juga nggak berdua doang. Iya benar. Iya kan rame. Oh, kalau lagi Kalau dunia datang. lain mungkin sendiri. Oh, kalau datang gue rame-rame dan lucu-lucuan. Ada waktu pas itu konten jurnal Risa dia sama Emil Mario sama Ojemo. Oke. Itu tuh Oh, iya. lucu parah. Jadi pas gue nonton di YouTube tuh jadi nggak serem. Karena kan Oke. bebencongan mereka kan lucu Iya, banget iya, ya. iya, Itu iya, lucu banget tuh konten kayak gitu. Gue tuh tonton deh. Tapi agak serem juga ya kalau misalkan lucu-lucu kan kayak ada yang kayak nggak sopan. Iya terus takutnya ngikut El. tapi kayak gitu, lu belum pernah sih ya? Kalau Apa? misalkan kayak itu ada ininya nggak sih? Prosedurnya kayak dibersihin dulu apa di ini? Pas gue tanya sama kreator-kreator horor yang emang suka datang, pertama iya dan kedua pasti ada kayak kunciannya entah Ada ustadznya. pasti yang Karena kalau misalnya tiba-tiba dijagain. kesurupan kan Iya. kita nggak ngerti kan. Iya. Ada pasti dijagain sama Ada ya, orang, di tapi ini. tetap takut anjir. Gua sih Kalau kena marjan jadinya kesirupan. Kesirupan. Iya. Apalagi bulan puasa kan. Iya. Ini tap in nih boleh marjan di sini ya. Oi. Nggak dapet gue. Nggak apa-apa. Nggak dapet gue. Tapi gue kalau misalkan, gue juga sebenarnya nggak terlalu berani lah. Tapi kalau rame-rame gue oke sih. Tapi lu pengen nggak? Pengen kalau rame-rame. Kalau kayak dunia lain sendiri uji nyali gue nggak. Lu pengen nggak? Tapi kayaknya emang yang paling serem-serem tuh kalau kayak lebih di daerah ya. Kayak Jawa mana, pabrik lagi. gula gitu-gitu kan. Iya sih. Kalau Jaksel ada nggak? Tempat hantu, Iya. Horor-horor. rumah Pondok Indah. Oh iya, rumah Kang Pondok nasi Indah. goreng hilang. Itu, Iya, terowongan iya. Casablanca. Oh iya, Itu juga tuh. klakson 3 kali. Iya, kelas 3 Oh, filmnya yang main 5 tuh. Tahu nggak lu? Enggak. Ah, lu kurang tua ya ternyata ya. Oh, hantu jeruk purut. Nah, gua nonton Oh, iya, hantu jeruk purut. Lu nggak nonton? Kurang tua lu. Tapi anak-anak muda ini sering juga ke jeruk purut sih. Dulu gue pas Iya. SMA. Jadi Nadif. Jadi tuh gue beberapa hari lalu nongkrong sama Nadif kan, ngebahas tentang kayak horor-horor gitu. Waktu pas dia SMA, ternyata dia sama teman-teman SMA-nya pernah datang ke Iya, jeruk jeruk purut. Anjing tuh kayak Sama. anak muda loh padahal. Ini yang apa pastor kepala hilang kan? Yang tadi. Iya. Oh, ma ini menara apa? Menara Saidah. Saidah. Iya. Kopongnya kelihatan. Ngapain dipukul? Biar denger. Kenceng banget bang. Santai aja. Oh, ini. Gue udah pengen kesirap tadi ya, Iya. bengong ya. Lo, Menara anjing, tapi Saidah tuh serem tuh. kalau dunia lain nih, kayak ya bikinlah lu dunia lain terus lu Another world. sendiri gitu. Wah, nggak berani gue. Cemen. Gue coba kalau lo sendiri kesurupan berani nggak lo? Masa gue Kalau misalnya setan denger nih, gue nggak tahu di Ivan sampai rumah gimana anjing. rada kepo juga sih. Gue belum pernah ngeliat orang kesurupan depan mata gua ataupun gua sendiri. Oh, lo belum pernah? Belum. Nah, gua ini Takut emang lu ya. gue lumayan nggak terlalu penakut lah. Cuman gue nggak pernah dikasih lihat, gue nggak pernah kayak merinding nih. Setan tunjukin wujud lu. Iya, ini teman gue butuh setannya nih. Ayo. Kalau udah belagu-belagu gini, nih kita lihat. Nah, gue nih. tuh nggak pernah digituin, jadi gue nggak. Lu nggak terlalu pernah lihat orang kesurupan ya? Nggak pernah. Biasa anak IPS kan tuh. Iya lagi. Iya anak IPS. Soalnya gue pernah Anak IPS ngeliat tuh. temen gue kesurupan anak IPS. Anak IPS tuh. Kenapa? Kenapa anak IPS IPA ya? kan dia mikirnya ilmu banget. Dia nggak percaya setan. Science banget Iya, ya. ngitung soalnya. So pinter. Kenapa anak IPS ya selalu kayak gitu? Kalau anak IPA kesurupan 1 2 3 masuk. Nah, begitu. Nah, ya. Oh, Apa sih? Enggak juga. Ngitung, soalnya ngitung. Kenapa maksudnya sekolah-sekolah kalau sebenarnya secara scientific ya, Asik. kesurupan tuh kan Scientific Nah, kali. scientific. Scientific. Kesurupan itu karena lu
kecapean atau mental kan sebenarnya gitu kan. Gue soalnya pernah nonton film apa The Pop Iya, gitu. iya. Nah itu kan dia jelasin tuh secara sains sebenarnya lu karena mental. Iya. 90% atau 80% lah lu Kayak sebenarnya. skizo. Iya kayak gitu-gitu kan. Nah makanya kayak anjing masa kesurupan, misalkan gue kesurupan, tiba-tiba dia kesurupan, lu kesurupan. Masa pindah-pindah, masa Iya, sama-sama skizo ya kagak iya, mungkin ya? masa rame gitu kesurupannya. Emang ternyata sebenarnya ilmu horor tuh nggak bisa kita aligning sama si Science sih menurut gua. Emang Emang beda dunia aja jadi Yang lain sama horor apa? Apa? Yang lain sama horor apa? Cewek. Oh, Horor banget menurut gua kalau cewek. diperkosa setan gitu ya? Iya. Ada, gua pernah dapet cerita diperkosa genderuwo men. Iya. Beneran. Terus ternyata Tusbol. jebol pantatnya. Kan genderuwo gede banget ya, lu bayangin kelereng gede apa anjing. Udah sama setan tusbol lagi. beres tuh anjing beres. Ada pas Jelek gua amat baca hidup lu. cerita si cewek ini di sama genderuwo kan. Ah sumpah serius. Jadi ternyata setiap dia tidur, dia 7 hari berturut-turut dia tuh mimpiin di genderuwo. Iya. Terus setiap dia bangun, dia malah resah. Kalau bisa gue tidur, karena gue suka di sama genderuwo gitu. Semua gue nggak bohong. Lah itu terus dia tahu dari mana kalau dia digituin? Nah, si yang ngirim cerita ke gue ya, cewek ini udah nikah. Terus? Jadi yang notice itu suaminya. Gitu, pas di saat si suami sama istri lagi, suami tuh ngerasa kayak, kok pandangan cewek gue beda, kok rasanya beda, kok apa beda. Lama-lama pas dikulik akhirnya si cewek ini cerita, setiap gue tidur gue mimpi, gue tuh selalu sama sosok tinggi gede yang gue nggak tahu apa tapi enak. Jadi pas gue bangun, gue masih kebayang-bayang sama mimpi gue gitu. Padahal itu suaminya. Suami ternyata genderuwo ya, suami ternyata plot twist anjing. Aneh banget. Tapi gitu, gak masuk akal sebenarnya mah gak masuk akal. Suaminya cosplay. Sebenarnya Iya. banyak banget Pakai cerita-cerita seragam. horor kayak gitu yang nggak masuk akal ya. Iya. Yang kayak lu tiba-tiba diliatin apa gitu-gitu. Ya kayak sesimpel tiba-tiba kalau misalnya kita lagi OTW pulang sendirian, terus ada sosok cewek di belakang kita. Iya. Itu kan nggak masuk akal ya, nggak Sebenarnya nggak mungkin. masuk akal. Atau kalau misalnya ada setan ini deh. Banyak banget kan si Grab atau Gojek, Iya. dia kan selalu dapat cerita bener, order. bener. Masa setan bisa main ini device kan nggak mungkin kan? Iya. Ada itu yang di TikTok yang sebenarnya tuh ujungnya jalan buntu. Gojek. Ah. Nah, terus ada satu rumah tuh dia tuh bikin konten TikTok. Apa namanya? Si Gojek atau Grab ini sering ngelewatin ke situ. Lah kan buntu. Nah, diteriakin sama orangnya. Jadi dia bikin konten. Bang, buntu bang, buntu. Gak dengar. Terus nengok doang, nggak denger. Pas nyampe sana balik lagi. Terus akhirnya diberhentiin sama tuh orang. Terus dia ngomong, bang, di sana kan buntu. Iya ya, tadi saya nganter orang kayak gitu-gitu. Dan dia banyak banget konten-konten di TikTok. Nanti deh gue kasih lihat coba. Anjing kayak pintu Harry Potter ya berarti. Iya, tembus pintu Narnia. Iya. Nah, itu pada ujungnya jalan buntu. Simba. Gila nggak itu kayak Iya, gitu? jadi makanya kayak gue mikir selalu kayak ini yang gue selalu camkan gitu ya. Kalau misalnya lo nggak pernah ngalamin kejadian horor, pasti lo akan ngerasa cerita orang itu bohong. Iya, benar. After lo ngerasain sendiri. Nah, gue ini selalu ngerasa kayak gue nggak percaya kayak gitu-gitu gitu. Karena pas pulang kan ntar diikutin ya. Jangan begitu. So, iya. Soalnya dia nggak Islam. Masa ngaruh ada itu? Lo Hindu. Gak usah temenin apa? Gue Shinto. Apa tuh? Agama Jepang. Jepang. Oh iya keren. Naruto. Kan rambut tuh udah Jepangan kan? Enggak. Mulet. Mulet. Biar wanita kepelet. Ada nggak cewek yang ngepelet karena lo mulet kan? Enggak ada. Oke kurang cakep dah. Kalau bilang iya ntar kesannya kita gimana ya? Gimana nih? Ternyata kan cowok cakep kalah sama cowok lucu. Gue lucu. Lo selalu itu ya, Iya, ngerasa iya. Jadi gue sambil ngakak. komeng dia. Tapi ngeri ya. Gue nggak pernah ngewe. Oke, lu sekarang udah penyiar masih jalan, Iya, alhamdulillah. ANR jalan, Alhamdulillah. semuanya. Nggak ada sepatunya. Anjing buluk banget Gitu ya? nih. Bukan, ini di di oren, di oren. Jogger jelek dia. Masih ada Havaianas. Apa dagadu ya dagadu? Di Lampung. Oh chemistry-nya gitu. gitu. Kalian udah berapa lama kenal? 2 hari. Oh, dari mulai tag podcast ini ya? Iya. Oh, kelihatan sih chemistry. Kita dari kapan ya? Dulu dia Iya, ilah segala. Nih, kan ya. Pintit aja Masih dia. dibahas. Anjing emang. Dia mantan siapa kan? Mantan siapa dia? nggak ada yang terkenal. Ada. Nggak tahu. Tiktokers gak ada mantan Nggak tiktokers? ada gue. Ada di ini. Sebut dong. Rip Kauli. Ada lah. Gue tuh punya program dulu. Dih, Program apa? Berencana? Tukar fallback gue. Oh. Keren kan? Casanova dia. Iya. Tuker fallback. Rockstar. Coba dari semua bar yang cewek cakep-cakep menurut lu siapa kan? Yang kayak gue pengen banget ngebungkus nih cewek anjing gitu. Amora.
Serius lu? Ini bercanda apa serius? Kagak lah goblok. Gue udah mulai. Bukannya Amora kurang ya, cuma Iya, maksudnya Amora. Aja Amora. Ada sambal Bang Bodong. enak tuh pedes katanya tuh. Tadi lu udah semuanya lagi jalan paralel lah. Iya, Walaupun alhamdulillah. pusing lah ya, tidur Ya lumayan sih, ya lumayan berantakan. Kalau disuruh pilih apa yang misalkan ini kan 5 ya? 5 dia bilang. Apa aja tadi gue sebut ya? Siaran, podcast, Podcast. ANR, Iya. nge-host, apa Iya. MC, Iya, Iya. content creator. content Oh, creator iya, 5. Pilih satu lah. Nah, satu aja yang lu bener-bener udah gue di sini aja lah. Ini mau beneran objektif atau gimana Mau jawabannya? OTW closing. Bukan itu di OTW situ. closing, thank you Camu ya. Kalau misalnya gua beneran jawab passion gua Nggak usah passion, misalkan lu lihatnya dari ininya aja, perbudgetan. perbudgetan content Iya. creator. Oke. Content creator. Content creator. Tapi kalau passion gua, ya kalau passion. gua nggak bisa ngelepas siaran sama ANR karena sama-sama bersinambungan sama musik. Jadi dua itu. Tapi kalau duit, content creator. Berarti kalau duit ini passionnya tapi di siaran. Penyiar dan ngurusin musik. Lu ngeband juga tapi? Enggak. Lu milih konten kreator apa cewek lu? Mampus lu. Ini udah OTW closing thank you Camu kan? Jawab dulu. Lu pilih. Jawab dulu. Mending cewek lu sama gua. Oke, thank you Camu. Thank you Camu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.